Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan membahas tentang materi pertama yang berjudul PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pemakaian huruf, yang dimana terdiri dari huruf abjad, yaitu ada 26 huruf, lalu ada huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, terus ada huruf konsonan, yaitu huruf-huruf selain huruf vokal, yaitu ada 21, lalu ada huruf diftong. Itu merupakan gabungan dari huruf vokal, misal A dan I, A dan U, terus ada E dan I, O dan I, dan seterusnya. Lalu ada gabungan huruf konsonan, misalnya K dan H, S dan Y. Lalu untuk penggunaan KH sendiri dalam kata khusus, misalnya KH-nya ada di depan, begitu. Lalu ada huruf kapital. Kapital biasanya digunakan dalam penulisan awal kalimat, lalu bisa juga untuk mengawali setiap kata dalam penulisan nama, misal Siti Nurhaliza, S dan N-nya itu huruf besar atau huruf kapital. Nah, terus ada huruf miring, di mana itu biasanya dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Atau bisa juga nama surat kabar yang dikutip dalam kalimat, misal, saya sudah membaca buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Terus orang-orang biasanya itu dikutip, maksudnya dicetak miring, begitu. Terus biasanya dipakai untuk mengungkapkan atau menuliskan kata asing, misal yang berbahasa Inggris misalnya, gitu. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal itu biasanya untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misal, huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi bagian huruf DH-nya itu DH-nya dicetak ditulis tebal supaya memperjelas kalau kita sedang menegaskan tentang itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan kata. Itu ada 11. Jadi pertama ada kata dasar, contohnya misal kata pergi itu kata dasar. Terus ada kata berimbuhan, yang kedua itu contohnya seperti kata dasarnya jalan, lalu ada imbuhan ber di depannya, jadi berjalan. Terus ada bentuk ulang, misal seperti anak-anak, terus teman-teman, dan sebagainya. Lalu ada gabungan kata, misal seperti kata sukacita. Nah, itu. Lalu ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata contohnya misalnya untuk kata nama, misalnya na dan ma itu dipenggal, jadi sesuai huruf vokalnya. Lalu yang keenam ada kata depan seperti di, ke, dan, dari, itu ditulis terpisah. Misalnya untuk penulisan di mana, itu tidak di mana disambung gitu, tapi di spasi mana gitu. Lalu ada partikel lah, kah, tah, sam, itu ditulis serangkai dengan kata di depannya, misalnya apatah, apalah, begitu. Lalu ada singkatan dan akronim, misal seperti Abdul Haris Nasution, itu disingkat menjadi AHA Nasution. Lalu untuk dua huruf yang lazim dipakai dalam surat, misalnya AN atas nama, A titik N titik atas nama, itu singkatannya. Lalu ada angka dan bilangan. Angka dan bilangan ini contohnya misal saya menonton drama Korea selama 4 jam. Tulisan kata 4-nya itu ditulis dengan huruf, bukan dengan angka, karena tidak lebih dari 2 kata. Kecuali misalnya untuk perincian, misal di antara 72 anggota ada 52 orang setuju dan 20 orang tidak setuju. Nah, itu ditulis pakai angka karena perincian. Lalu selanjutnya ada kata ganti ku, mu, kau, dan nya. Itu ditulis serangkai, misalnya untuk ibuku, ibumu, rumahku, rumahnya. Itu ditulis serangkai, jadi nggak dispasi. Misalnya rumah, spasinya itu nggak digabung aja, jadi rumahnya digabung serangkai. Lalu ada kata sandang, si, dan sang. Nah, bila sang itu merupakan unsur nama Tuhan, biasanya di kapital. Tapi kalau misalnya enggak, kayak cuman sang pangeran, sang raja, itu enggak perlu di kapital. Jadi huruf kecil aja. Sekarang kita akan membahas tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca sendiri terdiri dari 15 tanda baca. Namun di sini saya hanya akan bahas beberapa saja. Itu ada pertama, ada tanda hubung. Biasanya untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Lalu untuk menyambung kata ulang, misalnya anak-anak, itu anak dikasih tanda hubung lalu anak, jadinya anak-anak gitu. Terus tanda pisah, yang kedua ada tanda pisah. Itu untuk kalimat yang beri penjelasan di luar dari bangun cerita atau bangun kalimat. Misal kemerdekaan bangsa itu, terus kita kasih garis tanda pisah. Lalu saya yakin akan tercapai tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi kayak keluar dari tema atau topik tapi begitu. Jadi dikasih tanda pisah gitu. Lalu ada tanda elipsis. Nah, oh ya, sebelum bahas tanda elipsis, itu di tanda pisah tadi bisa juga seperti menyampaikan
di antara dua bilangan, misal dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, itu dikasih tanda pisah, bukan tanda hubung. Nah, lalu kita bahas tentang tanda elipsis yang ketiga. Itu untuk menunjukkan satu kalimat atau kutipan yang dihilangkan. Misal, penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, itu elipsis yang di tengah itu ada 3 titik. Kalau misalnya di akhir kalimat itu ada 4 titik. Jadi itu perbedaannya. Lalu yang keempat ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal itu biasanya digunakan untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan. Misal kayak tanyanya, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Tanyanya, itu udah tanyanya, lalu tanda petik 2 kan, itu udah dalam tanda petik dialog. Lalu kita menanyakan lagi tentang bunyi kring-kring. Kring-kring itu kita kasih tanda petik 1. Itu contohnya. Lalu ada yang kelima, tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai tambahan dari kekurangan dalam naskah. Misalnya, Nina ke pesta ulang tahun temannya mengenakan dress hitam. Itu kalau kita ingin memperbaiki kalimatnya, kita ingin menambahkan kata dengan di depan mengenakan, itu kita kasih tanda kurung siku. Jadinya Nina ke pesta ulang tahun temannya, kurung siku, dengan mengenakan dress hitam. Lalu yang keenam ada tanda penyingkat atau apostrof. Nah, itu untuk menunjukkan penghilangan bagian kata. Misal, kamu sudah membelinya kan? Kamu sudah membelinya kan? Nah, harusnya kan kamu sudah membelinya bukan, tapi kita singkat menjadi kan, gitu. Sekian untuk materi yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.